kelompok swabantu itu yang misalnya berhubungan dengan permasalahan yang biasa kalau remaja itu biasanya mereka suka adiksi obat ya. Nah, ini ada kelompok swabantunya juga ya. Kemudian tadi saya bilang kelompok misalnya leukemia ya di mana di RSM itu ada. Kemudian misalnya punya masalah misalnya eh, yang emosional. Nah, ini juga ada nih ya. Seperti kelompok-kelompok misalnya kalau apa eh, yang terkait emosional ini terkait dengan penggunaan zat adiktif tadi ya. Ya. Kemudian atau isu-isu tertentu ya, misalnya dia punya kesamaan dia menjalani proses yang namanya hemodialisa. Nah, itu bisa mereka membuat kelompok. Jadi mereka membentuk kelompok ya untuk bisa saling berbagi ya. Kemudian yang disebut dengan kelompok swabantu bisa dikatakan adalah bentuk dari terapi kelompok ya yang dilakukan pada berbagai situasi. Jadi, intervensi yang dilakukan pada kelompok ini lebih bersifat terapi kelompok, ya. Nah, terapi kelompok ini yang dimaksud dengan kelompok adalah terdiri dua atau lebih orang yang memiliki masalah yang sama, ya, untuk berbagi pengalaman, cara mengatasi masalah yang dihadapi, ya. Nah, ini kalau nggak salah, eh, saya pernah baca ya, baca terkait dengan tingginya angka bunuh diri ya, angka bunuh diri pada usia dewasa muda ya. Jadi kalau tidak salah, ya mungkin ya di luar negeri sih. Nah, mereka membentuk kelompok tuh untuk mencegah ya, mencegah ya timbulnya keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu ada itu kelompoknya. Kalau di luar negeri mereka berani ini ya, berani speak up ya, speak up ya. Jadi lebih mudah untuk eh, mendapatkan bantuan ya. Mereka emang lebih sifatnya preventif dan promotif ya kelompok ini ya. Oke. Nah, landasan teori dari terben ya self help group ya ada tiga ya. Yang pertama itu adalah teori social support atau support sosial teori lah, whatever lah dibolak-balik sama aja social support ya. Kalau teori ini menjelaskan bahwa uh, di dalam kelompok manusia itu ya cenderung akan berbagi informasi dan perspektifnya terhadap masalah ya. Contohnya Anda di kelas ya. Ada di kelas kan sering-sering berbagi informasi. Lu udah baca materi ini dulu. Gue kemarin udah baca loh. Nah, itu kan bentuk saling berbagi informasi. Kemudian berbagi perspektif. Perspektif itu biasanya berkaitan dengan sesuatu permasalahannya. Kalau menurut gue, ya Anda kan bisa. Kalau menurut gue, baiknya kita semua melakukan ini. Jadi kecenderungan manusia akan saling berbagi kalau di dalam kelompoknya. Apalagi kelompoknya sejenis atau sebaya atau peer ya. Seperti Anda kan peer ya, di dalam kelas itu kan pasti saling berbagi informasi dan perspektif ya. Tidak aja berbagi informasi juga ya, kadang-kadang berbagi makanan juga kali ya di kelas ya kalau lagi recess ya, lagi istirahat. Nah, ini yang mendasari kenapa perlunya terbentuk kelompok swabantu ya. Jadi dengan kelompok swabantu diharapkan informasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan akan tersampaikan secara baik ya ke seluruh anggota kelompok ya. Kemudian jika ada perspektif yang negatif terhadap suatu masalah juga akan terbantu ya untuk merubah atau memberikan pandangan yang berbeda ya, diharapkan pandangannya lebih positif ya terkait dengan kesehatan. Kemudian yang berikutnya ciri dari social support ini adalah ya manusia kecenderungannya kalau berkelompok mereka saling mendukung.
Karena apa? Mereka merasa senasib sepenanggungan. Ya. Contohnya aja Anda di asrama. Ya. Di asrama kan Anda merasa satu keluarga ya, menjadi satu bagian dari kelompok kecil. Nah, biasanya kalau ada teman yang mengalami salah atau mengalami kesusahan, biasanya kalian saling mendukung. Ya, itu ya, sehingga perlu nih dibentuk ya kelompok swabantu ya, terutama untuk lansia. Ya. Kemudian kelompok bisa terjadi yang proses anggota. Ya, informasinya sedikit. Katanya, ya, seringkali kan idiomsnya kalau kita dapat hoax itu katanya. Katanya untuk menurunkan berat badan nih mesti minum apa cairan cuka apel katanya. Tapi setelah dia join klub ya, klub untuk apa tantangan 100 hari menurunkan berat badan atau kelompok menurunkan berat badan dalam 100 hari, dia baru tahu bahwa itu hanya hoax ya. Sehingga dia yang tadinya ragu-ragu ya menjalani suatu proses perawatan atau menjalani suatu situasi menjadi lebih percaya diri ya. Jadi banyak ya model swabantu yang didasari oleh teori sosial support ya. Kalau di RSCM itu kayaknya banyak deh ya. Nanti kalau keluar dari sini Bu, Ibu bisa ikut paguyuban. Mereka menyebutnya paguyuban. Kemudian teori yang kedua adalah teori social learning. Nah, ini sebenarnya Anda udah pernah belajar ini waktu tingkat 1 ya, waktu sosiologi ya, sosiologi. Anda belajar ini ya. Dikatakan di dalam sosiologi kecenderungan kelompok ya akan melihat leadernya dan leader ini ya yang memberikan contoh atau model kepada anggotanya ya, sehingga yang menjadi role model ini bisa ya bisa mempengaruhi secara psychological ya, jadi anggota-anggotanya akan tunduk ya atau akan dengan sukarela ya, sukarela mengikuti apa yang dilakukan oleh leader. Biasanya yang dijadikan role model itu biasanya leader. Tetapi pada kelompok yang lebih modern, mereka memilih role model itu tidak hanya dari pemimpin, ya. Misalnya ada anggota yang memang sudah menunjukkan keberhasilan dalam sesuatu, ya. Mereka bisa menjadikan temannya atau anggota yang tadi berhasil sebagai role model, ya. Jadi kita cenderung begitu ya. Dalam bersosialisasi kita cenderung mencari ideal apa bukan ideal apa idol ya. Idol ya. Mungkin di Anda juga di keluarga juga begitu ya. Ngelihat mungkin ke ayahnya sebagai role model ya. Kalau di dalam kelas mungkin ke temannya yang nilai IP-nya bagus atau mempunyai kehidupan sosial yang bagus ya. Karena gini, eh, saya waktu itu mengadakan survei ya, survei tentang tadi ya sosialisasi di antara mahasiswa, khususnya mahasiswa yang internasional. Dulu kami punya yang namanya kelas unggulan bertaraf internasional ya, tapi memang tarafnya D3 ya. Itu kelasnya waktu itu nggak banyak ya, nggak banyak mahasiswa cuma 30 orang ya. Cuma karena mereka berbeda dalam sosialisasi dengan mahasiswa reguler lainnya dipandang menjadi berbeda gitu ya. Sehingga timbul rasa rendah diri di dalam mereka ya, di dalam antar mahasiswa UPI ini ya. Kita bilangnya mahasiswa UPI. Dulu saya bagian kemahasiswaannya. Saya lakukan survei. Nggak mungkin nih ya kalau hanya
secara uh, secara langsung saya arahkan karena gini, karena bahasa saya sosial, ya, dosen terutamanya, dosen ke mahasiswa akan berbeda. Jadi mereka menganggapnya suatu tugas jika kalau saya memberikan arahan. Jadi gimana caranya? Nah, caranya saya lakukan namanya sosiogram. Sosiogram itu melihat peta, ya, peta dari interaksi sosial di dalam kelas, ya. Saya mau lihat nih di dalam kelas siapa sih yang menjadi role modelnya, yang dipandang oleh semua mahasiswa bahwa dia berpengaruh. Nah, kan peran role model adalah memberikan pengaruh. Lakukan sosiogram, ternyata dapat hanya 3 mahasiswa yang punya pengaruh penting di dalam kelompok dari 30 orang. Jadi 3 orang inilah yang bisa mengarahkan teman-teman. 3 orang inilah yang saya ikutkan dalam tim saya supaya meningkatkan tadi, ya, rasa percaya diri dia dari mahasiswa-mahasiswa unggulan, bahwa mereka berbeda tetapi berbedanya bukan hal yang negatif, tapi berbedanya menjadi hal yang positif. Dan hal yang positif inilah yang harusnya mereka sadari, mereka punya kelebihan. Yang tadinya kelasnya cenderung pasif, ya, kemudian dalam sosialisasi dengan kelas reguler juga cenderung pasif, cenderung hanya mereka bergaul dengan kelompok mereka. Setelah treatment yang saya lakukan melalui 3 orang temannya yang role model ini, ya, dan waktu 2 bulan itu berubah drastis, ya. Mahasiswanya mulai tampil berbeda. Tampil berbeda itu dalam arti nah, yang positif, ya. Mereka berpenampilan lebih baik dari mahasiswa yang lain, ya, secara fisik, ya. Mereka dressnya menunjukkan bahwa mereka mahasiswa internasional, ya. Kemudian attitude-nya kemudian berubah, ya. Banyak dosen yang memuji bahwa mereka lebih santun, mereka lebih, ya, pokoknya lebih lah, ya. Nah, itu dalam waktu 2 bulan. Sehingga di akhir setelah mereka lulus, apa yang mereka dapat, ya, keuntungan apa yang mereka dapat? Mereka waktu selesai magang, belum selesai magang, banyak yang sudah ditawari bekerja di rumah sakit internasional. Dan rumah sakit internasional yang mereka tempat magang pun memberikan pujian yang sangat bagus, ya. Jadi yang namanya role model itu penting di dalam hidup, ya. Entah itu idol, ya. Siapa nih yang di kelas yang idol nih Michael Jackson, misal, ya. Atau yang idolnya siapa? BTS, ya. Saya nggak tahu ya karena Korea, ya. Korea BTS, ya. Jadi idol ini memberikan peran mempengaruhi dari anggotanya, anggota kelompok, ya. Kemudian dalam social learning juga yang terjadi adalah reciprocal determination. Yang terjadi adalah kita berharap, ya, yang tadi yang contohnya, ya. Contoh yang Ubi tadi dari hal yang tadinya mungkin negatif, kita resiprokal menjadi yang lebih positif. Jadi bisa mengukur atau menilai hal-hal yang baik atau yang menjadi hal yang positif, ya, dalam kelompok, ya. Kemudian biasanya di dalam social learning juga ada interaksi timbal balik, ya. Saat ini juga kita sedang interaksi timbal balik, ya. Saya bisa lihat itu, ya. Ada yang lagi bercanda di belakang, ya. Ada yang senyum-senyum, ya. Ya, interaksi timbal balik, tuh, ya. Oke, teori yang ketiga yang melandasi terbentuknya suatu kelompok swabantu adalah teori helper. Nah, Anda baru dengar nggak teori helper? Helper itu bukan film, ya. Film kan itu helper, ya. Ini ada teorinya, teori helper. Oke. Sebentar, ya. Saya kebetulan lagi di rumah, kayaknya ada orang deh. Sebentar, sebentar.
Sebenarnya hari ini tuh saya dapat tugas untuk menghadiri Edufair apa Edufair apa namanya, di mall mana? Metropolitan. Cuman kan mall bukanya jam 10, jadi saya ngajar dulu lah, ya. Oke, yang ketiga adalah teori helper, ya. Maaf tadi ya. Oke, teori helper yang pertama dikatakan dalam teori helper, ya, manusia itu kalau dalam kelompok tuh cenderung saling membantu, ya. Jadi rasa kemanusiaannya tinggi kalau dia berada di dalam kelompok, ya. Jadi keinginan untuk menolong itu ada, ya, di dalam diri manusia. Nah, saling membantu jika ada kesulitan ini sebenarnya ya sama sih dengan dua teori yang di depan. Kemudian di dalam teori helper juga dikatakan, ya, proses saling membantu ini terjadi, ya, meningkatkan hubungan interpersonal di dalam anggota kelompok atau dalam suatu komunitas, ya. Kemudian biasanya helper ini lebih bertujuan adalah mengarahkan anggotanya untuk hidup lebih baik. Ya tentu aja lah, ya, akan mengarahkannya ke hal yang baik, bukan ke hal yang negatif. Oke, tiga teori inilah yang mendukung terbentuknya suatu kelompok swabantu. Ya, oke, selanjutnya tujuan dari terbentuknya ah, tujuan dari membentuk suatu kelompok swabantu, ya. Yang pertama, ya, adalah memberikan support emosional kepada anggotanya, ya. Ini paling penting. Biasanya kita kalau dalam kondisi-kondisi menghadapi masalah pelik atau menghadapi penyakit-penyakit yang berat lah, ya, kita butuh support emosional. Kadang tidak sepenuhnya support emosional bisa diberikan oleh keluarga. Walaupun memang betul, ya, secara emosional, ya, kita biasanya terikat dengan keluarga. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, support yang lebih baik, ya, secara emosional justru diperoleh dari peer atau dari kelompok sesamanya. Contoh, ya, saya pernah ikut terapi pada kelompok adiksi obat, ya, yang notabene isinya adalah remaja dan dewasa muda, ya. Waktu itu di Puskesmas Jatinegara itu ada tuh, ya. Mungkin juga sampai sekarang masih ada, ya. Nah, itu waktu itu eh, cuma kami itu cuma mendisukan seminggu ini apa yang sudah dilakukan dari tiap anggota, ya. Tiba-tiba ada anggota yang menceritakan, ya, bahwa dia, ya, merasa frustasi karena menjalani seminggu ini, ya, dicuekin sama keluarganya. Jadi biasanya dia kan ngabisin sabu-sabu sekian miligram, ya, dalam seminggu, ya. Nah, dia achieve sudah ada peningkatan mengurangi pemakaian sabu-sabu. Tapi itu tidak diberikan support bahwa dia mendapatkan achieve apa hal yang positif, ya, dari keluarganya. Jadi dia kalau kita sekecil apapun progres yang dilakukan di dalam kelompok yang ke arah positif itu dihargai, ya. Tapi kadang keluarga tidak bisa, ya, memberikan feedback atau memberikan timbal balik, ya, apa yang terjadi progres yang sedikit tadi. Segala progres pakai progres ke arah positif, ya, sekecil apapun itu dihargai kalau di dalam kelompok swabantu. Mungkin kalau keluarga pengennya dia sama sekali tidak mengkonsumsi, tapi kan tidak bisa kalau orang-orang yang biasa, yang biasa mengkonsumsi
dia akan mengalami namanya nanti badannya itu kayak badan yang kayak orang overdosis. Padahal dia bukan overdosis, tapi dia karena tubuhnya sudah terbiasa, dia akan timbul gejala sindrom overdosis. Nah, ini keluarga yang tidak paham itu, ya. Nah, yang lebih paham adalah kelompok swabatu karena mereka pernah mengalami situasi yang sama. Support emosional dari anggota pada saat pertemuan itu cukup bagus kalau menurut saya. Kita berperan hanya sebagai fasilitator, ya, petugas kesehatan. Karena waktu itu saya menemani menemani petugas kesehatan dari puskesmas. Cuma petugas puskesmas itu hanya mengarahkan, memberikan pertanyaan, kemudian mengarahkan. Sisanya adalah kelompok saling memberikan reaksi, ya. Ya, semuanya mensupport teman yang tadi, ya, yang remaja yang tadi merasa frustasi tadi, ya. Sampai dia lebih bisa calm down, ya, dan bisa membuat keputusan untuk meningkatkan lagi ke depan kemajuannya dalam tadi, ya, tidak mengkonsumsi sabu-sabu. Itu benar-benar situasinya secara emosional itu sangat bagus, ya, kalau menurut saya. Hmm. Kemudian yang kedua adalah menemukan strategi untuk mengatasi kondisi. Nah, tadi kan saya bilang biasanya dia sharing, ya. Di dalam sesi diskusi sharing session, biasanya mereka menyampaikan tips, triks, ya, mengatasi kondisi-kondisi tertentu, ya. Ya, jadi dia biasanya waktu dulu saya, ya, awal mengurangi sekian penggunaan, ya, itu timbul reaksi begini, ya. Kemudian yang saya lakukan seperti ini, ya, ternyata apa yang saya lakukan itu memberikan dampak yang baik, ya, misalnya. Jadi tips and tricks yang biasa mereka sharing kepada anggota kelompok, ya, sehingga anggota kelompok, ya, bisa menemukan strategi yang pas untuk mengatasi kondisi tertentu. Tujuan yang ketiga adalah membantu ketika diperlukan. Ini yang paling penting. Kayak tadi lagi frustasi, ya, ternyata anggota kelompok yang sharing session tadi memberikan support emosional yang sesuai, ya. Jadi membantu ketika diperlukan. Karena kan tidak selalu perawat atau petugas medis, ya, bersama dengan kelompok swabantu. Tidak bisa selalu. Karena yang namanya masyarakat tadi kita punya kapasitas terbatas untuk tadi, ya, bersama, ya, dari segi waktu. Kemudian tujuannya adalah perubahan, ini perubahan, ya, perubahan sikap dan perilaku dari anggotanya. Diharapkan adanya perubahan sikap dan perilaku dari anggotanya ke arah ke arah hidup sehat, ya. Karena diharapkan kan tadi kelompok swabantu ini kan bukan kayak kelompok maaf, kelompok apa anime, ya kan, atau kelompok-kelompok sepak bola, bukan, tapi ini kelompok swabantu dalam kesehatan. Tentu saja perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap maupun perilaku ke arah hidup sehat, ya. Itu yang diharapkan dari kelompok swabantu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini prinsip-prinsip dari self-help group. Yang pertama mutuality, ya, mutuality, saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan satu sama lain, ya. Telah terjadi proses timbal balik, ya. Jadi tidak mematikan, ya, saling mematikan bukan, ya, tetapi mutuality, ya. Jadi diharapkan anggota yang lain memberikan manfaat ke anggota yang lain, ya. Misalnya tadi dengan memberikan tips, ya. Ya loh, saya pernah setelah saya HD, ya, mengalami menggigil, mengalami begini, ya. Terus yang saya atasi, ya, sesuai saran dokter seperti ini. Saya coba, oh, ternyata ini memberikan manfaat ke saya.
berdampak positif. Nah, teman-temannya yang lain yang mendengarkan atau anggota lain yang ada di dalam kelompok Sobantu itu akan mengingat tips tadi, ya. Jadi memberikan manfaat atau menguntungkan, ya, saling menguntungkan hubungannya, ya, bukannya saling merugikan, ya. Misalnya, wah, bisa nih pinjam duit, ya enggak, ya. Jadi ini di luar konteks yang kayak begitu, ya. Kalau Anda kan di kelas gitu, gue lagi nggak punya duit, tolong dong pinjemin gue gitu, ya. Luar konteks itu, ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah reciprocity. Reciprocity tadi, ya, uh, membalikan situasi, ya, dari yang tadinya dia tadi tidak punya percaya diri menjadi lebih percaya diri, dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tadinya, ya, dia uh, bingung, ya, banyak hoax, ya, katanya harus bingung katanya, ya, mendapatkan tips, ya, benar dan sesuai. Kemudian berbagi tanggung jawab. Nah, ini, ya, berbagi tanggung jawab. Sebenarnya Anda juga di kelas kan saling berbagi tanggung jawab, ya. Contohnya saja, misalnya menjaga ketertiban kelas, ya. Kan nggak ada, ya, yang berusaha untuk bikin keributan kan di kelas, ya, berantem misalnya nggak ada. Kemudian bertanggung jawab juga untuk menciptakan ruang kelas yang kondusif, ya. Nah, kalau di dalam self help group berbagi tanggung jawab ini adalah saya lihat banget, ya, bagaimana mereka, ya, kalau misalnya pada saat sharing session, pastikan pada saat sharing session itu pada saat datang petugas, ya. Datang petugas itu sharing session, ada anggotanya yang tidak hadir, ya. Nah, biasanya biasanya si A ini datang sharing session, tidak pernah tidak datang. Ada apa gitu. Nah, mereka serta-merta kan, oh ini kan rumahnya dekat lu, ya, dekat si X, ya. Dekat si X, coba dong tanyakan, atau kamu pun punya kontaknya, coba tanyakan. Ada apa dengan dia tidak datang di sharing session, ya? Ditanya, oh ternyata sakit. Ya, kalau begitu, ya, kita selesai sharing session, kita datang ke rumah. Kita jam sambangi masalahnya apa. Ya. Jadi ada rasa berbagi tanggung jawab, ya. Ya, ada yang menghubungi keluarganya, ada yang mengklarifikasi datanya, ada yang tadi, ya, bertugas bertanggung jawab tuh datang, ya, datang dan mencari tahu. Jadi bisa berbagi tanggung jawab, ya. Kan nanti juga di kelas juga gitu, ya. Ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi sipen, ada yang tim hore-hore, tim hore-hore, tim hore-hore itu nggak punya tanggung jawab. Tapi nggak tahu, ya. Biasanya kan satu semester itu paling banyak 9 9 mata kuliah, ya. 9 biasanya, paling sedikit 7, ya. 7 mata kuliah, setiap mata kuliahnya itu 2 sipen kan, ya. Udah 14 tuh, ya. Terus belum lagi ada ketua kelas, ketua angkatan, ya. Jadi saling berbagi tanggung jawab. Tujuannya satu, ya, supaya menciptakan ruang kelas, ya, tempat kita belajar lebih kondusif, ya. Sama seperti ini. Menciptakan kelompok Sobantu ini tujuannya tadi supaya tadi terjadi perubahan sikap dan perilaku dari anggotanya. Semuanya berbagi tanggung jawab mencapai goals itu. Ya, sampai tujuan. Lanjut. Nah, ada juga aturan-aturan yang harus disepakati oleh kelompoknya. Sama seperti kelompok Anda di kelas, kan ada aturan-aturan yang harus disepakati dan diikuti, ya, dijalani oleh oleh mahasiswa di dalam kelas. Yang pertama adalah kooperatif, ya. Kooperatif, tidak boleh ada yang tidak kooperatif. Kooperatif itu hal yang bekerja sama, ya. Dasarnya adalah kerjasama, ya.
Kalau kerjasama itu tingkatannya udah tinggi ya, Anda sudah bisa memahami satu sama lain, Anda bisa tahu cara kerja orang itu, ya, bagaimana nilai positif dari negatif dari anggota, ya, sesama anggota adalah kooperatif, ya, bisa bekerja sama, ya. Misalkan saja ya, kan kalau sharing season itu apa maaf ya sesi ya sebenarnya. Sesi sharing itu biasanya memang terjadwal ya terjadwal. Tetapi terkadang ya terkadang itu kebetulan kan saya waktu itu prakteknya di Puskesmas Jatinegara, mereka minta incidental sharing session ya. Biasanya kalau menghadapi masalah ya masalah. Waktu itu pernah ada anggota kelompoknya yang OD, ya. Biasanya si X ini sudah bersih ya, sudah bersih itu dalam arti sudah bisa mengatasi adiksinya. Tiba-tiba dia OD, ya. Nah, itu kelompoknya minta ke kami untuk mengadakan sharing session, ya. Nah, mau tidak mau semua anggota harus bisa bekerja sama, datang pada saat sesi sharing ini, ya supaya bisa tahu permasalahan kenapa dia bisa OD. Jadi perlu kooperatif. Susah kalau orang bekerja di dalam kelompok tidak kooperatif, ya. Kemudian yang kedua aturannya adalah yang diutamakan adalah keamanan dan keselamatan kelompok. Ya, kayak tadi juga kan ada yang OD, ya salah satu anggotanya. Mereka dengan serta-merta ya dengan sukarela ya mau datang di acara uh, incidental sharing session ya sesi insidental dari sharing. Nah, sebenarnya tujuannya satu ya untuk keamanan dan keselamatan dari anggotanya. Kemudian yang ketiga ya di dalam kelompok ya anggota kelompok harus bisa mengekspresikan perasaannya ya. Kalau di sharing session ya kalau mau nangis nangis ya. Kalau misalnya ada hal yang lucu, humor ya boleh ya. Jadi tidak ada apa tuh halangan untuk mengekspresikan perasaan, ya. Maka kenapa disebut dengan sharing session ya tadi ya mereka bisa mengekspresikan perasaannya. Oke, bentar ya nih laptop saya kok habis baterainya. Ya, kemudian yang keempat aturannya adalah penggunaan waktu. Penggunaan waktu itu mereka punya schedule, punya jadwal, ya. Misalnya sharing session biasanya di minggu kedua, minggu keempat, ya. Kemudian minggu pertama dan ketiga itu adalah misalnya pemeriksaan kesehatan, ya, pemeriksaan kondisi kesehatan, pemeriksaan screening, ya, screening. Nah itu ada, ya. Jadi mereka ada jadwal, ya. Sama juga nanti di Posbindu, ya, di Posbindu, ya itu ada jadwalnya, ya. Kapan ini klinik klinik PTM mesti didatangi oleh kelompok, ya, untuk tadi ya mendapatkan pengobatan, ya. Kapan mereka mendapatkan tadi ya sharing session, ya, eh, berbagi antar kelompoknya, apakah itu berbagi terkait tadi ilmu ya tips dan triks terkait dengan pengobatan ataupun terkait dengan keterampilan atau hanya sekedar mengekspresikan perasaan. Kemudian yang berikutnya biasanya di dalam kelompok mereka akan terus melakukan yang namanya mengidentifikasi kebutuhan. Ya, tadi ada penambahan nih, boleh nggak kami penambahan waktu untuk apa insiden karena ada teman kami yang OD. Mereka biasanya tadi bisa mengidentifikasi kebutuhan apa, ya. Kadang mereka juga yang menunjuk waktu itu kalau tidak salah petugas puskesmasnya diminta untuk menghubungi ya, menghubungi eh, mereka minta ada pemerhati ya. Biasanya kalau di masyarakat itu ada pemerhati kesehatan ya.
pemerhati kesehatan. Mereka minta didatangkan ya pemerhati kesehatan terkait masalah mereka ya. Kebetulan salah satu anggotanya melihat di tayangan TV pemerhati kesehatan ini menyampaikan informasi yang dirasa penting untuk anggota yang untuk anggota kelompok. Jadi waktu itu datang ke petugas, kami butuh ini Bu, apakah bisa mendatangkan Bapak ini ya. Tentu aja kita bersurat. Ya. Alhamdulillah kalau dia pemerhati kesehatan biasanya mudah ya, mudah sekali untuk dihubungi ya, apalagi oleh petugas kesehatan. Ya, karena mereka kan tidak dibayar ya, tapi mereka punya keinginan ya meningkatkan kesehatan secara umum ya. Oke. Kemudian berikutnya yang kelima kerahasiaan. Nah, diharapkan di dalam sharing session ya pada saat tadi express feeling segala macam, ini anggota yang lain juga merahasiakan ya, jangan sampai ya terutama kalau saya lihat itu yang di kelompok adiksi itu kan kalau di dalam hukum kan aturan kan pengguna dan pengedar dan pemakai ya mendapatkan hukuman ya kalau nggak salah ya ya ada juknisnya ya juknis terkait hukuman pidana ya untuk pengedar dan pemakai kalau nggak salah ya narkoba. Nah itu kan kalau misalnya kita pas sharing session ya mereka menyampaikan gini kita harus keep itu ya. Jangan sampai kita bocorin ke polisi nanti ditangkap semua anggotanya ya. Kira-kira begitu ya. Jadi harus dijagalah kerahasiaannya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah adanya komitmen untuk berubah dari seluruh anggota ya. Jadi dari hal yang mungkin cenderung ya kurang sehat menjadi lebih sehat. Nah, itu harus ada komitmen ya di antara mereka. Kalau masuk ke kelompok swabantu nggak punya komitmen itu susah ya. Nanti stagnan ya, stagnan. Oh ini nggak ada manfaat kelompok ini ya. Cuma ngomong-ngomong doang. Karena apa? Karena yang menjalani kan anggotanya untuk berubah ya. Jadi anggotanya harus punya komitmen ya. Lanjut. Nah ini karakteristik dari kelompok self-help group ya. Oke, yang pertama kelompoknya kecil. Kecil kecil tuh biasanya ya paling besar ya mungkin 100 orang ya paguyuban kan ya kecil dia tapi biasanya di bawah itu kok ya biasanya di bawah itu kelompok kecil kemudian homogen homogen itu dari segi peernya ya terkait apa homogen terkait penyakitnya kah terkait dari batasan usianya kah terkait dengan situasi situasi atau masalah yang dihadapinya kan ya jadi homogen ya. Kalau tidak saya juga ada ya kelompok mereka bisa menyebutnya paguyuban, kelompok pemerhati ya. Kalau nggak salah tuh kemarin ada kelompok pemerhati KDRT ya. Kalau nggak salah ya. Isinya tuh korban victim ya, victim KDRT ya. Nah, mereka kan homogen tuh ya, berarti yang pernah mengalami KDRT. Ya. Kalau yang tadi pemakai narkoba isinya pemakai semua ya. Kemudian kalau lansia ya lansia semua. Jadi homogen ya. Kemudian biasanya anggotanya mempunyai partisipasi yang penuh ya. Jadi mereka biasanya ikut tuh dengan time schedule mereka ya. Jadi mempunyai partisipasi penuh dari tiap anggota dan biasanya punya otonomi. Ya tadi otonomi mereka akan mengidentifikasi kebutuhan, akan menetapkan waktu dan tadi menetapkan goals ya, goal apa yang ingin dicapai oleh kelompok misalnya dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, dalam 1 bulan ya mereka punya itu ya, yang otonomi. Kemudian biasanya jenis kepemimpinan di dalam kelompoknya adalah kepemimpinan kolektif ya biasanya yang didukung oleh semua anggota jadi kolektif. Kemudian keanggotaan di dalam kelompok itu sukarela ya sukarela bukan paksaan. Kalau Anda kan kelompoknya wajib bukan sukarela ya karena kelompok Anda kan dibentuk
oleh oleh institusi lain, ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Bukan setan ya. Orang ketiganya kampus ya, yang membentuk Anda menjadi kelompok. Oh iya, dosen apa aprodinya bilang, oh Anda masuk gerbong nih kelas A, kelas B, kelas RKI. Ya, gitu ya. Nah, itu berarti kan bukan sukarela ya. Kalau kelompok di kelas Anda bukan sukarela, tapi kelompok yang dibentuk karena aturan ya, aturan atau kebijakan orang ketiga. Oke, kalau di dalam kelompok swabantu itu anggotanya sukarela ya, nggak ada paksaan ya. Kemudian sifat dari kelompoknya adalah non politik ya, nggak ada itu ya. Kelompok swabantu KDRT Golkar nggak ada. Kelompok swabantu eh, adiksi obat PDI nggak ada. Jadi mereka nggak ada itu ya. Oh, nanti kelompok kita mendukung eh, pejabat A ya, untuk bertujuan tadi ya merubah perilaku dan sikap ke arah hidup sehat ya. Kemudian memiliki prinsip saling membantu ya. Kemudian cirinya, karakteristiknya aja atau cirinya ada cohesiveness, cohesiveness ya. Jadi mereka eh, kuat erat ya hubungannya ya satu sama lain. Terus kemudian fullness ya. Oke, bersatu padu ya. Oke, ini karakteristik dari self-help group. Ya, coba dicek di kelompok Anda ya di kelas. Tentu aja nggak ada. Dan tadi keanggotaan sukarela nggak ada ya. Kohesif mungkin masih ada ya. Fullness juga masih ada. Oke, lanjut. Kita lanjut ya berikutnya. Nah, ini tahapan pembentukan self-help group ya. Biasanya tahap awal ya, misalnya mereka anggota-anggota ini kan belum berkumpul ya, belum berkumpul menjadi satu kelompok. Nah, itu biasanya mereka anggota kelompoknya saling menganalisa masalah dan kebutuhan masing-masing. Ya, masih ya, aku punya masalah ini nih, punya masalah yang diawali dari itu ya, menganalisa masalah ya dan kebutuhan. Nah, dari analisa dan masalah dan kebutuhan yang sama, ya, mereka punya masalah yang sama, punya kebutuhan yang sama, baru mereka berkumpul. Ya. Berkumpul, ini sebenarnya sama persis ya dengan teori Lewin ya, Lewin ya. Biasanya unfreezing ya, unfreezing dulu kondisinya itu unfreezing. Unfreezing itu tahapan di mana mereka coba menganalisa kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi ya. Ya, biasanya kan ada yang ke ngalor, ada yang kidul kebutuhannya. Tapi pada titik poin tertentu mereka mempunyai sesuatu yang sama. Apakah masalah yang sama, tujuan mempunyai masalah, kebutuhan yang sama, ya itu namanya proses unfreezing. Ya, unfreezing itu masih mencair. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya adalah biasanya mereka akan membuat solusi untuk mengatasi masalah dan kebutuhannya tersebut. Ya, kita punya masalahnya sama nih. Gimana kita ngumpul ya, coba merencanakan solusi ya. Solusi dari masalah dan kebutuhan yang ada. Nah, ini namanya prosesnya freezing ya. Mencapai suatu kesepakatan untuk mencari solusi. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tindakan atau aksi ya. Tahap aksi itu adalah kelompok akan melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan pada saat tahap rencana.
unfreezing, mereka menjadi sepakat, ya, sepakat atau melakukan hal ini, ya. Mungkin kalau di kelas Anda awal kelihatan ya unfreezing, yang satu kan mau kuliah, mau pamer, tujuannya adalah mau pamer saya udah bisa kuliah. Ada yang tujuannya kuliah datang ke kelas ya untuk apa, sekedar menghabiskan waktu luang. Ada yang memang kuliah ya benar-benar untuk meningkatkan hidup ya, mencapai gelar misalnya. Itu tahap unfreezing itu ya. Punya apa, punya macam-macam di kepala, tetapi pada suatu titik mereka punya kesamaan. Anda punya kesamaan. Oh, kesamaan adalah kesamaannya apa? Menyelesaikan pendidikan tepat waktu pada situasi tertentu, ya. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan dari self help group ya yang dilakukan. Selanjutnya, nah ini faktor-faktor terapi kelompok ya yang ada melalui swabantu. Jadi dengan adanya kelompok swabantu, sebenarnya sebenarnya yang pertama adanya instilling hope. Instilling hope itu adalah harapan dan optimisme ya. Jadi kelompok ya secara tidak sadar memberikan harapan dan optimisme pada anggotanya. Instilling hope ya. Kemudian universality ya, ya, bahwa ada loh orang yang punya masalah yang sama dengan kita. Jadi you're not alone. Ya. Ini dasarnya ya. You're not alone ya. Pasti ya ada orang yang punya masalah dengan kita ya. Kemudian faktor berikutnya ada imparting information. Artinya proses pembelajaran itu bisa dilakukan secara formal dan informal. Maksudnya Bu, informasi yang Anda dapatkan ya bisa melalui tadi kelompok ya, jadi sifatnya informal ya, atau melalui suatu kursus ya secara formal ya. Kemudian altruisme ya, faktornya yang ada dalam terapi kelompok ya, penggunaan diri untuk kesejahteraan orang lain ya. Jadi biasanya kita cenderung karena rasa itu ingin menolong ya. Ingin menolong dan saling membantu ya, biasanya itu ya. Kita berusaha apa yang gimana? Ya udah, ini lakukan ini aja, ngasih tips ya supaya tadi orang lain yang menjalankan atau mendapatkan tips dari kita menjadi hidupnya menjadi lebih baik ya. Kemudian korektif recapitulation of family group ya. Jadi kadang tadinya kadang keluarga atau kelompok ya, keluarga itu biasanya bukan memberikan support kepada pasien, justru menimbulkan permasalahan ya. Nah, ini biasanya nanti kalau ada kelompok, nah biasanya kelompok nanti yang membantu ya, membantu mengkoreksi apa? Mengkoreksi permasalahan yang tercipta di dalam antara klien dan keluarganya, ya. Atau kadang biasanya mereka kalau permasalahannya rada pelik ya, atau tidak bisa mereka atasi atau tidak bisa mereka bantu, biasanya mereka minta minta pandangan atau pendapat dari konsultasi ya, advokasi ke petugas kesehatan. Nah, kita berperan tuh sebagai advokat ya, mencari jalan keluar dari permasalahan. Nah, ini bisa dilakukan di dalam kelompok ya. Kemudian biasanya Anda juga kan di kelompok gitu nih, lihat ke teman kita nih, oh dia kayaknya ada perubahan sikap nih. Biasanya Anda mengingatkan keluarganya, ini kenapa ya temennya si Anu kok bergelagat seperti ini Bu? Biasanya ngomong kayak gitu ya. Jadi ada corrective recapitulation ya pada keluarga.
Kemudian imitative behavior. Jadi sebenarnya kalau Anda punya idol, punya role model, biasanya ada imitasi tuh kelakuannya. Ya. Jangan kelakuan. Ada yang sampai ke penampilannya pun diimitasi. Ya, sampai yang apa, sampai dia operasi plastik dan lain-lain. Jadi ada imitatif behavior ya di dalam kelompok ya. Biasanya mengikuti role model ya, role model yang dipilih ya. Ada kan tuh saya kadang-kadang kalau suka lihat juga ya di mall-mall ya. Itu kalau lagi mereka pertemuan para klub anime ya, waktu itu pernah itu ya di Senayan apa ya kalau nggak salah ya. Selesai acara itu kayaknya dia animenya pindah ya, anggota klub animenya pindah ke mana, ke Plaza Senayan. Aduh, tampilannya sudah persis anime ya. Saya sampai terkagum-kagum gimana make upnya ya kok jadi persis banget kayak anime. Jadi kadang-kadang anak saya bicara, "Ya, iya itu mah itu kan animenya si Anu ya, nama karakternya lah." Oh iya. Jadi ada keinginan kecenderungan untuk mengimitasi ya, mengimitasi idolnya ya. Oke. Kemudian cohesiveness. Cohesiveness adalah biasanya tadi bersatu padu untuk keuntungan bersama. Ya. Kemudian interpersonal learning. Jadi di dalam kelompok juga ada modifikasi perilaku ya, yang tadinya saya makainya cuman saya kalau misalnya yang hemodialisis, dulu saya biasanya makannya tidak pantang ya. Tapi saya sekarang mulai pantang makan ini karena ternyata tidak baik kalau misalnya memakan makanan ini ya sebelum dialisis ya. Jadi ada modifikasi perilaku ya dari anggotanya. Diharapkan sebenarnya adalah perubahan perilaku sebenarnya, modifikasi perilaku ya. Oke, sudah selesai ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Kalau yang mau bertanya, ada yang mau tanya atau sudah cukup mengerti? Kalau sudah cukup mengerti, ada tugas ya. Tugas untuk pertemuan ini ya. Tugasnya adalah kelompoknya berapa di dalam kelas? Ini ada berapa kelompok di dalam kelas? Oke, 7 kelompok. Is too much ya. Kalau 7 kelompok terlalu banyak. Jadi untuk tugas saya cukup jadi 3 kelompok saja di dalam kelas ya. Tugasnya sih gampang ya, gampang. Tugasnya yang pertama adalah identifikasi 2 kelompok swabantu yang ada di sekitar kita. Ya, coba identifikasi 2 kelompok swabantu kesehatan ya. Saya contohin kan, ada kelompok paguyuban nih, sama ya aja ya, kelompok swabantu juga ya. Paguyuban orang tua anak dengan leukemia itu ada di RSCM ya. Kemudian kelompok dialisis ya, di hemodialisa ada untuk pasien-pasien hemodialis. Pasien-pasien kanker mereka juga punya kelompok kelompok swabantu. Nah, identifikasi 2 saja ya, 2 saja dari tiap kelompok. Jadi jangan sama, misalnya kelompok 1 kelompok A, kelompok B, gitu ya. Kelompok 2, kelompok yang lain ya. Oke, identifikasi 2 kelompok ya. Kemudian buat deskripsi ya, deskripsi mengenai kelompok swabantu tersebut ya. Kalau Anda tadi ngambil 2 ya deskripsikan dua-duanya ya. Apa yang dideskripsikan? Nama kelompok swabantunya apa? Ya. Kemudian
kapan di, dibentuknya kelompok swabantunya, ya. Kemudian jumlah anggotanya berapa? Anggotanya berapa? Kemudian diketuai siapa ketuanya? Nah, kemudian yang terakhir, mereka punya tujuannya apa? Ya, tujuan dari kelompok swabantu. Yang ketiga, ya kan tadi yang kedua mendeskripsikan, yang ketiga adalah membandingkan karakteristik dari kelompok swabantu. Kan tadi ada tuh, ada beberapa karakteristik tadi saya sebutkannya. Coba Anda eh, lihat lagi ya. Karakteristiknya ada nggak perbedaan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Ya. Jadi tugasnya itu nggak usah dalam bentuk makalah, ya jadi Anda buat aja ya untuk tadi ya memenuhi sisa jam ya kan bisa tuh browsing ya. Oke, nanti apa hasilnya ya paling 2 lembar atau 3 lembar ya. Nanti hasilnya di serahkan ke si pen untuk disampaikan ke saya. Ya, jadi bikin 3 kelompok saja di dalam kelas, kemudian diskusikan saat identifikasi 2 kelompok swabantu, kemudian deskripsikan kelompok tersebut, dan bandingkan karakteristik kedua kelompok swabantu tersebut. Cukup jelas ya? Ya, jelas ya. Semoga sih bisa dilaksanakan, karena kayaknya di kelas sudah ada yang menguap itu tadi ya. Saya lihat ya, menguap ngantuk atau menguap kayaknya udah pengen jajan ya. Oke, itu nanti dikumpulkan besok ya, hari Jumat sore ya ke saya ya, Vini ya. Vini kumpulin yang kirim ke Ibu, Vini aja ya. Jadi dari kelompok kirim ke Vini, nanti Vini yang kirim ke saya. Oke, paham ya, Vin? Oke, kalau sudah paham, dan ini kayaknya udah pada udah pada ngulet-ngulet ya, ternyata ya butuh butuh apa nih? Butuh jalan ya, keluar nih ya, aktivitas. Karena memang duduk kan tidak aktivitasnya minimalis. Oke, saya tutup saja pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau SS, monggo lah. Kalau mau SS, Winnie. Ya. Oh iya ya, habis gimana ya? Gini ya, ya. Oke. Oke, kalau sudah saya tutup pertemuan kita hari ini karena saya juga bersiap-siap mau ke mall. Ada yang mau ikut ke mall? Aduh, dapat tugasnya pergi ke mall. Ibu-ibu kalau pergi ke mall itu biasanya weekend ya, bareng anak-anaknya. Pertama itu pergi nonton ya. Pergi nonton, makan-makan, belanja gitu ya. Oke, terima kasih ya. Eh, Sampai jumpa lagi ya. Saya izin live ya. Oh iya ya, monggo monggo. Mm-mm. Nggak, bebas aja. Anda tulis di Word aja ya, diketik aja di Word ya. Tapi tadi jawab ya namanya, nama swabantunya apa gitu ya. Oke. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Ya.